Nah, oleh karena itu kami ingin membuat suatu inovasi bagaimana sih kita bisa membantu anak-anak di Indonesia agar tidak terkontaminasi dari bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, berjumpa lagi dengan saya Helwina Handayani yang akan menemani Sobat semua di Bincang-bincang Sobat KPAI. Nah Sobat, hari ini kita telah mengundang salah satu Sobat KPAI yang istimewa dan sangat menginspirasi bagi kita semua. Karena Sobat KPAI kita ini masih sangat muda, masih kelas 12 SMA katanya. Barusan tadi ngobrol-ngobrol ya sebelum podcast. Nah, dia adalah sobat anak yang baru saja menerima anugerah KPAI di tahun 2022. Nah, biasa dipanggil dengan Ayesa Humaira Fayaza. Atau biasanya dipanggil dengan siapa ini? Kak Biasanya Aisyah dipanggil atau gimana? Ayesa. Biasanya dipanggil dengan Ayesa. Ayesa, oh nggak ada nama singkat gitu ya, Ayesa ya. Gimana Ayesa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget, Kak. Alhamdulillah, Kak Ayesa kita ini cantik banget ya. Alhamdulillah. Ya, sekarang sudah kelas 12 ya, berarti udah mulai sibuk untuk persiapan ini ya, Ayesa ya, ujian sekolah ya. Oke, baik Sobat KPAI, langsung aja ya kita berbincang-bincang dengan Kak Ayesa ya, Kak Ayesa. Nah, Ayesa di tahun 2022 di bulan Juli kemarin kan sudah menerima penghargaan dari ini ya, dari KPAI, yaitu anugerah KPAI, dan Ayesa masuk ke dalam kategori tokoh anak inspiratif yang peduli terhadap perlindungan anak di mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini tentunya prestasi yang sangat luar biasa ya Sobat KPAI, karena di seluruh Indonesia Ayesa termasuk dalam kategori itu gitu. Nah, untuk Ayesa sendiri saat ini gimana ya cara membagi waktu antara belajar, kemudian sekolah, dan juga aktivitas lainnya ini? Mungkin Ayesa bisa cerita nih ke seluruh sobat-sobat KPAI. Baik, terima kasih Kak. Untuk Ayesa sendiri, sebenarnya cara membagi waktu Ayesa nggak ada cara khusus, tapi lebih ke kayak jangan menunda-nunda pekerjaan, atau misalkan ada tugas, PR dari sekolah, jadinya kedepannya apabila misalkan ada acara lain, Ayesa nggak akan tabrakan gitu sama acara tersebut, jadi bisa sama-sama mengimbangi. Dan yang kedua itu adalah dengan cara mungkin lebih ke menikmatin apa yang lagi dikerjakan gitu. Misalkan Ayesa ini seneng banget buat karya tulis. Dengan Ayesa menyukai hal tersebut, jadinya bisa lebih menikmati dan gak akan kerasa nih kalau misalkan aduh lagi ngerjain ini, ngerjain itu, sibuk banget. Tapi karena dari hati, jadinya bisa lebih enjoy. Oke. Ayesa dalam membagi waktu ini, Ayesa tuh belajarnya dari mana sih? Kok bisa sesempurna itu gitu ya untuk membagi waktu-waktunya, dan masih bisa sempat-sempatnya membuat karya tulis? Kalau untuk membagi waktu sendiri, Ayesa kebetulan sejak dari SD, dari sekolah dasar ke SMP, ke SMA ini emang selalu mengikuti perlombaan-perlombaan, terus mengikuti organisasi juga. Ayesa juga sempat menjadi ketua OSIS waktu SMP, terus waktu SD SMP juga udah sering ikut olimpiade-olimpiade di bidang sains maupun public speaking. Jadinya karena udah terbiasa, mungkin jadinya bisa lebih enjoy dan bisa lebih membagi waktu gitu. Oke. Nah, kakak penasaran nih, dari sekian banyak aktivitas yang Ayesa lakukan gitu ya, masih sempat nggak sih bermain dengan teman sebaya? Masih sempat nggak sih jalan-jalan dengan keluarga gitu?
Alhamdulillah kalau dari keluarga maupun teman-teman ayah sendiri seluruhnya itu sangat mendukung dan juga banyak berperan besar dan berkontribusi besar dalam hal-hal yang terjadi dalam hidupnya Ayesa dan juga pencapaian-pencapaian yang Ayesa raih. Untuk apakah masih bisa bermain, tentunya alhamdulillah seperti yang saya bilang tadi, karena mendukung tadi, jadi di sela-sela kesibukan jadi bisa saling menghilangkan stres gitu. Jadi masih bisa main bisa, atau Aisyah seneng banget nonton film. Jadi biasanya kalau lagi ada waktu luang, seneng banget nih nonton film. Itu bersama teman-teman nontonnya atau sendiri? Biasanya bersama teman-teman. Oke. Ayesa, ini kan di medsosnya Ayesa banyak banget ya meraih medali gitu ya. Nah, bisa nggak Ayesa sampaikan nih di bidang apa aja sih medali dan penghargaan yang didapatkan oleh Ayesa ke sobat-sobat KPAI semua? Alhamdulillah untuk yang paling terbaru ada di tahun 2022 ini, Ayesa pernah mendapatkan medali perak dalam Global Competition for Life Science. Itu merupakan lomba penelitian yang pada saat itu Ayesa memilih bidang biomedicine, membuat ikan patin menjadi obat bagi pasien demam berdarah dengan harga yang terjangkau. Dan alhamdulillah lombanya tersebut pada saat itu tingkat internasional yang diikuti oleh 11 negara. Dan selanjutnya Ayesa juga alhamdulillah pernah mendapatkan medali emas pada tahun 2021 pada lomba penelitian juga sains terapan. Pada waktu itu Ayesa dan teman-teman membuat sebuah penelitian yakni mengubah biji alpukat untuk menjadi bahan baku dari tinta spidol yang seperti biasanya kita tahu kalau tinta spidol ini kan biasanya memiliki banyak sekali bahan-bahan serta zat kimia yang berbahaya. Nah, sedangkan spidol sendiri banyak nih dipakai oleh anak-anak sekolah dasar maupun oleh anak-anak SMP maupun TK dalam kegiatan pembelajaran belajar mengajar begitu. Nah, oleh karena itu kami ingin membuat suatu inovasi bagaimana sih kita bisa membantu anak-anak di Indonesia agar tidak terkontaminasi dari bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Itu adalah ternyata ada bahan di dalam biji alpukat yang dapat menjadi pengganti dari bahan kimia yang ada pada tinta spidol biasa. Selanjutnya juga alhamdulillah Ayesa pernah mendapatkan juara 1 dalam Olimpiade Biologi Brainiac Competition, yaitu adalah Olimpiade Biologi yang pada saat itu diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada. Lombanya tingkat nasional pada tahun 2021 dan alhamdulillah kemarin mendapatkan golden ticket ke Universitas Gadjah Mada. Wow, luar biasa ya. Ayesa, kepo lagi nih. Ayesa punya keinginan untuk melakukan riset-riset itu inspirasinya dari siapa? Dan riset-riset itu dilakukan bersama teman-teman kah atau sendiri Ayesa? Untuk penelitian dan juga riset, jadi ada guru di sekolah Ayesa namanya Mem Widya Grantina. Jadi guru Ayesa ini merupakan pembimbing dari Ayesa dan juga teman-teman Ayesa dalam melakukan penelitian. Serta kalau di SMA Plus Negeri 17 sendiri, yakni sekolah Ayesa ada kegiatan namanya Bugem, yakni siswa dan juga siswi harus membuat karya tulis ilmiah. Pada saat itu Ayesa membuat gypsum yang berasal dari batu kapur. Nah, dari saat itu Ayesa baru menyadari nih bahwa Ayesa memiliki minat dan juga ketertarikan ke bidang penelitian dari program-program sekolah. Oleh karena itu, Ayesa bersama teman-teman Ayesa yang juga memiliki minat dan bakat yang sama, karena kebetulan juga Ayesa menjadi ketua dari kelompok ilmiah remaja andalan 17, yakni kelompok dari siswa serta siswi yang memiliki minat bakat serta ketertarikan di bidang kepenulisan, karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Dan bersama teman-teman Ayesa itu kami bersama-sama mencari tahu nih kira-kira apa saja yang bisa kami buat sebagai penelitian dan hal-hal apa saja yang bisa kami inovasikan lagi. Nah, penelitian-penelitian itu berarti kan disupport oleh sekolah ya Ayesa ya? Iya, betul sekali Kak. Okay.
Baik. Nah, kalau boleh tahu nih cita-cita Ayesa apa sih untuk kedepannya? Kalau untuk cita-cita Ayesa sendiri, Bismillah, insya Allah Ayesa dari kecil ingin sekali untuk menjadi dokter. Semoga untuk di masa Amin, depan mudah-mudahan bisa ya. kecapai. Iya, amin. Oke, Ayesa, semoga ya tercapai cita-citanya ya. Itu mulia sekali ya menjadi seorang dokter, berguna untuk orang banyak seperti itu ya. Kita lakukan terkait dengan aktivitas remaja yang lebih kreatif nih. Karena kan sekarang kan remaja-remaja kita ini kan memang harus dituntut untuk dapat berkreativitas ya, berkreativitas dan ide-idenya itu harus terwujud gitu. Kalau bisa kan terwujud seperti itu. Nah, apa nih inovasi yang akan Ayesa lakukan bersama dengan teman-teman? Untuk dari Ayesa sendiri, alhamdulillah pada saat ini Ayesa mengikuti berbagai macam organisasi, dan juga pada organisasi tersebut Ayesa juga melakukan berbagai macam kegiatan yang tentunya kebanyakannya itu merupakan seperti memberikan edukasi terutama kepada anak-anak yang ada di panti asuhan maupun anak-anak yang berada di jalanan. Nah, pada saat itu Ayesa sendiri ketika melakukan edukasi dan juga berbincang-bincang beberapa kali selama Ayesa mengikuti organisasi maupun kegiatan Ayesa di luar organisasi, banyak sekali rupanya anak-anak baik yang seumuran dengan Ayesa maupun yang lebih muda dari Ayesa sendiri itu memiliki banyak sekali bakat dan juga minat, dan mereka juga memiliki banyak ketertarikan yang tentunya berbeda-beda. Ada yang menyukai memasak, ada yang menyukai menggambar, ada yang pintar dalam hal akademik maupun hal-hal non-akademik seperti bernyanyi dan lain-lain. Menurut Ayesa sendiri, caranya adalah yang penting itu adalah mempercayai diri sendiri. Kita harus mengenali tentang apa sih minat serta bakat kita. Jadi, minat serta bakat itu tidak bisa diukur dengan apa sih yang kebanyakan orang pikir kalau itu tuh hal yang keren. Misalkan masih banyak pada saat ini yang berpikir kalau prestasi akademik itu lebih hebat daripada prestasi-prestasi misalkan yang di bidang non-akademik. Namun apabila kita fokus kepada bakat serta minat kita sendiri, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dan juga kitanya sendiri dapat enjoy dan dapat menyenangi hal tersebut. Wow, ya betul sekali itu Ayesa ya. Jadi anak-anak muda tuh harus value ya, yang bisa membuat mereka maju ke depan. Oke, Ayesa, kalau menurut Ayesa, sejauh mana sih peran karya-karya ilmiah itu untuk kemajuan generasi penerus bangsa kita ke depannya? Menurut Ayesa sendiri, tentunya peran karya tulis ilmiah ini sangat penting karena dari karya tulis ilmiah kita dapat mengembangkan banyak sekali inovasi-inovasi yang dapat memajukan Indonesia di masa depan. Salah satu contohnya seperti penelitian yang pernah Ayesa lakukan tadi yang mengenai mengubah biji alpukat untuk menjadi bahan baku dari tinta spidol tadi tentunya memiliki banyak sekali fungsi dan juga kegunaan. Kita dapat mengubah hal-hal yang pada saat ini yang di Indonesia masih berbahan dasar hal-hal seperti bahan kimia dan lain-lain dengan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, dan dengan itu dapat lebih memajukan lagi Indonesia maupun dapat membuat lingkungan yang sustainable. Nah, menurut Ayesa sendiri perannya di bagian situ. Jadi apabila kita generasi muda yang memiliki ketertarikan di bidang kepenulisan maupun karya tulis ilmiah ataupun penelitian-penelitian ilmiah, kita harus lebih mengembangkan lagi bakat kita di sana karena hal tersebut tentunya memiliki banyak sekali kegunaan dan juga manfaat. Ya, Ayesa, siapa sih yang sangat berperan penting dalam menunjang aktivitas Ayesa selama ini? Untuk yang sangat berperan penting, untuk orang yang berperan penting, Ayesa rasa tentunya yang paling penting adalah kedua orang tua Ayesa yang selalu mendukung Ayesa apapun hal yang ingin Ayesa pilih. Jadi selama itu merupakan hal yang positif, maka kedua orang tua Ayesa tentunya akan selalu mendukung Ayesa dan
selalu menyemangati Ayesa. Dan yang kedua juga ada guru-guru Ayesa dari SMA Plus Negeri 17 Palembang yang selalu mendukung Ayesa, menyemangati Ayesa, dan memberikan apa yang Ayesa butuhkan, serta banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa Ayesa kembangkan sehingga pada saat ini dapat menjadi Ayesa yang pada saat ini. Dan selanjutnya juga mungkin teman-teman Ayesa yang sampai saat ini selalu mendukung dan juga menyemangati dan memberikan motivasi juga bagi Ayesa. Oke, Ayesa, pasti dalam setiap aktivitas ataupun rencana ataupun kegiatan yang kita lakukan pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Nah, kira-kira kalau dari Ayesa sendiri tantangan apa sih yang paling membuat Ayesa ini merasa, aku harus bisa nih ngadepin tantangan ini. Apa itu Ayesa? Kalau boleh Ayesa sharing sama sobat-sobat KPAI. Kalau untuk tantangan sendiri, seperti banyak generasi muda sekarang, tentunya kalau misalkan kita melakukan sesuatu hal secara terus-menerus, kadang ada rasa bosan maupun ada rasa malas, seperti capek nih, kepengen istirahat dulu. Nah, menurut Ayesa, hal tersebut juga merupakan tantangan tersendiri yang harus bisa Ayesa atasi. Nah, caranya adalah dengan mengingat kembali apa sih cita-cita Ayesa. Ayesa ini di masa depan ingin menjadi orang yang seperti apa. Dengan mengingat hal-hal tersebut, Ayesa bisa menjadi lebih bersemangat lagi dan menanamkan pada diri Ayesa bahwa hal yang Ayesa lakukan sekarang dan juga seluruh hal yang Ayesa korbankan sekarang itu adalah untuk masa depan Ayesa yang selalu Ayesa impikan dari dulu. Seperti pada saat ini, alhamdulillah Ayesa mendapatkan nominasi Anugerah KPAI. Alhamdulillah juga rupanya Ayesa banyak sekali didukung oleh orang-orang yang benar-benar sangat baik, seperti guru-guru Ayesa, sekolah Ayesa, maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Selatan, dan juga Forum Anak di Sumatera Selatan. Dan dengan hal tersebut, Ayesa menanamkan juga dalam diri Ayesa apabila ada tantangan, pasti bisa terselesaikan dan pasti akan ada orang-orang yang baik yang Ayesa mungkin nggak akan menyangka bahwa akan dapat terbantu oleh mereka. Begitu, Kak. Oke. Ayesa, tadi kan kita berbicara tentang tantangan ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, pengalaman apa sih yang paling berkesan buat Ayesa nih? Untuk pengalaman yang paling berkesan, tentunya bisa hampir setiap minggu atau beberapa dalam satu bulan beberapa kali untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan juga mengajak mengobrol banyak sekali anak-anak luar biasa yang ada di Panti Asuhan Aisyah Humaira. Nah, mereka merupakan anak-anak yang benar-benar luar biasa dan selalu memotivasi dan juga mendukung Ayesa. Dan bahkan Ayesa merasanya bukan hanya Ayesa yang memotivasi mereka untuk tetap semangat meraih impian, namun juga mereka memberikan Ayesa motivasi-motivasi tersendiri sehingga bisa membuat Ayesa tetap bersemangat dalam meraih impian-impian. Dan juga selanjutnya, salah satu hal yang benar-benar saya tidak menyangka, yaitu adalah mendapatkan anugerah KPAI ini. Jadi sebenarnya saya sampai saat ini masih terkejut gitu bahwa saya bisa mendapatkan apresiasi yang sebesar ini dari KPAI, mendapatkan salah satu nominasi dalam tokoh anak inspiratif peduli perlindungan anak. Jadi sampai saat ini saya masih bersyukur dan masih merasakan euforia bahwa alhamdulillah saya dapat diberi kesempatan ini. Oke, nanti semoga dengan adanya anugerah ini semakin menjadi cambuk untuk Ayesa untuk lebih bergiat lagi ya memajukan aktivitas terutama untuk anak-anak yang ada di Sumsel. Oke, Ayesa, adakah pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh anak di Indonesia agar dapat menjadi seorang anak yang sehat, bahagia, kemudian kreatif dan lebih produktif? Untuk dari Ayesa sendiri sebagai sama-sama generasi muda, sama-sama seperti tokoh anak,
Tokoh Anak Inspiratif Peduli Perlindungan Anak sebagai yang sama-sama masih anak-anak. Menurut Ayesa sendiri, untuk motivasi yaitu adalah harus percaya dengan diri sendiri. Percaya dengan kemampuan dan juga bakat diri sendiri. Apabila kita telah mengerahkan seluruh kemampuan kita, seluruh tenaga kita untuk hal tersebut, maka kita harus percaya bahwa diri kita bisa melampaui bahkan hal yang kita impikan. Dengan karena itu, ya. Ya, tadi kan ada satu kata yang kakak tangkap di sini adalah percaya dengan kemampuan kita sendiri. Ayesa punya tips nggak sih untuk teman-teman di seluruh Indonesia? Karena apa? Kadang-kadang suatu kreativitas yang dilakukan itu jadi tidak jadi dilakukan karena belum adanya rasa percaya diri. Nah, dari Ayesa sendiri apa nih tipsnya biar ada rasa percaya diri pada teman-teman seperjuangannya nih? Baik, terima kasih Kak. Untuk Ayesa sendiri, sebenarnya dari waktu Ayesa SD, awalnya Ayesa itu merupakan seseorang yang nggak terlalu banyak berbicara. Pokoknya Ayesa tidak terlalu suka tampil di depan publik. Namun pada saat itu Ayesa ingin mencoba nih, kayak gimana sih caranya atau kayak gimana sih rasanya tampil di depan publik. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya Ayesa mencoba nih ikut lomba storytelling dan juga ikut lomba pidato. Awalnya Ayesa benar-benar merasa gugup, nggak percaya diri, oh udah pasti aku nggak akan bisa gitu. Namun setelah berada di panggung, Ayesa merasa bahwa ini bakal menjadi sebuah pengalaman. Jadi ya udahlah kita coba dulu. Nah, untuk gimana rasa percaya diri sendiri, kalau menurut Ayesa itu yang pertama adalah dari hati masing-masing. Jadi kalau misalkan dari dalam dirinya sendiri sudah merasa bahwa oh nggak bisa nih atau oh nggak mungkin nih. Nah, kita harus mengubah mindsetnya dulu dan juga memberanikan diri untuk ya udah mencoba dulu, untuk hasil akhirnya nanti kita lihat ke depannya, begitu Kak. Ya, oke, kakak setuju tuh dengan itu. Karena kakak sendiri juga mengalami itu ya ketika seusia Ayesa nih gitu ya. Coba aja dulu gitu kan, kita terabas aja dulu gitu. Masalah hasil biarkan nanti berikutnya gitu ya Ayesa ya. Oke, Ayesa, terima kasih banyak sudah mau berbincang-bincang dengan Sobat KPAI semua di Bincang-Bincang Sobat KPAI. Nah, nanti kita ada salam ya Ayesa ya, tapi kita closing dulu Bincang-Bincang Sobat KPAI-nya. Oke Sobat, jika informasi yang Sobat rasakan ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan notifikasinya karena akan ada video-video dan juga narasumber yang keren-keren di Bincang-Bincang Sobat KPAI. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-Bincang Sobat KPAI.